Hai sob, kita jumpa lagi dan masih dengan pembahasan matematika, dan khususnya hari ini saya akan bahas penjumlahan pada vektor masih dengan dua metode, yaitu analisis dan metode geometris. Untuk metode analisis tidak jauh berbeda pada penjumlahan maupun pada pengurangan. Jadi kita mengurangkan komponen-komponen yang seletak. Jadi 3 kurang 1 hasilnya 2, kemudian 1 dikurang min 4 hasilnya jadi 5. Kenapa jadi 5? Karena min dan min ini kita kalikan hasilnya jadi plus, 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode geometris. Kita akan membandingkan apakah kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan metode geometris. Nah, langkah pertama, kembali kita akan membuat koordinat kartesius, sumbu y, sumbu x, dan pertemuan antara y dan x. Di sini kita bisa tuliskan angka 0. Kita mulai dulu dengan membuat vektor a dan vektor c, sama seperti pada penjumlahan ya sob ya. Jadi kita membuat vektor a 31 dan vektor c 1 min 4. Ingat, 3 berarti posisinya ada di sumbu x, 1 di sumbu y, di 3 kanan, 1 satuan ke atas, dia ada di titik sini. Kemudian kita tarik garis lurus. Ini kita beri nama sebagai vektor A. Kemudian vektor C 1 min 4. 1 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah karena minus. 1, 2, 3, 4. Tarik garis lagi ke bawah. Ini posisinya ada di sebelah sini. Dan kita tarik garis lurus. Ingat ya sob ya, gunakanlah penggaris biar lurus. Ini karena saya tangannya satu untuk megang handphone, jadi agak susah menggunakan penggaris. Ini kita beri nama vektor C. Nah, pada metode pengurangan, kalau sobat-sobat semua masih ingat, kita akan menggambar vektor min C. Ingat, karena pengurangan adalah bentuk penjumlahan dengan vektor C kita ganti jadi vektor min C. Nah, sekarang berarti kita membutuhkan vektor min C. Nah, bagaimana membuat vektor min C? Seperti yang sudah pernah saya ajarkan di video sebelumnya, kita membuat vektor min C dengan cara mengubah saja arah vektornya. Ini arahnya kan ke bagian kanan bawah. Sekarang kita membuat vektornya ke bagian kiri atas. Ingat, lawannya kanan pasti kiri, bawah atas. Jadi dia posisinya ada di kiri atas sebelah sini. Nah, bagaimana membuatnya? Sama sob, ini satu satuan ke kanan, berarti sekarang kita bikin satu satuan ke kiri. Jadi dia ada posisinya nanti akan di sebelah sini. Nah, kemudian ini 4 satuan ke bawah, berarti lawannya 4 satuan ke atas. Jadi saya buatkan dulu titiknya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, posisi vektor min C nanti akan ada di sebelah sini. Ini kalau pakai penggaris ini pasti lurus nih sob, gak usah takut. Nah, ini vektor min C kita namakan. Jadi gunakanlah penggaris. Nah, ini nggak pakai penggaris saja kelihatan ya, bahwa dia sama. Nah, kalau ini sudah dapat, berarti vektor ini tidak kita gunakan lagi. Ya, kita tidak menggunakan vektor yang ini. Ya, tidak perlu ditanda silang, ini hanya membantu saja bahwa ini tidak akan kita gunakan. Sekarang ini yang akan kita gunakan. Ini kita beri nama vektor min C.
Nah, sama ada dua metode yang kita bisa gunakan, yaitu segitiga dan jajar genjang. Nah, mungkin kali ini saya akan gunakan metode jajar genjang. Jadi yang pertama saya menggeser vektor C dari titik pangkal di 0 ke ujung vektor A. Jadi ingat, gunakanlah penggaris, karena kalau tidak menggunakan penggaris agak susah. Atau kita akan membuat vektor A dengan menggeser pangkalnya dari 0 ke ujung vektor C, ya. Jadi gunakan penggaris agar lebih presisi. Ini karena tangan saya susah memegang penggaris. Oke, jadi satu satuan dan 4 satuan. Ini satu satuannya, 4 satuannya. Nah, ini vektor min C nya, kemudian vektor A nya tinggal kita buat ke sini, ya 3 satuan ya. 3 satuan nih dari titik ini berarti 1, 2, 3 ya. Karena ada posisi ini, ya, makanya kalau gunakan penggaris ini lebih enak. Dan satu satuan ke atas di sini, ini vektor A nya. Nah, pertemuan dua garis ini antara vektor A dan vektor min C kita buat dari titik pangkal 0, kita tarik ke garis atau ke titik pertemuannya. Nah, ini adalah vektor A dikurang C, atau bisa ditulis sebagai vektor A ditambah min C. Nah, sekarang coba kita cek apakah dia memiliki koordinat yang sama dengan ini. Ya, ini kalau kita tarik ke sumbu X, ini nilainya sama dengan 2, karena sini 3. Ini 2, ini 1, ini 0. Nah, sekarang kita cek sumbu Y-nya apakah 5. Ini posisinya ada di sebelah sini. Ini 4, ini pasti 5. Ya, jadi ini memiliki koordinat 2, 5. Dan terbukti nilainya kembali sama dengan ini. Jadi tidak mungkin jawaban di analisis berbeda dengan geometris jika kita menggunakan caranya dengan tepat. Demikian sob, sampai ketemu lagi. Salam.